Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayuningsi dan pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan makalah saya yang berjudul Pertanggungjawaban Keuangan Pendidikan. Dan di sini pengertian pembiayaan pendidikan didefinisikan oleh Nanang Pata, yang definisinya adalah pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan. Penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, meningkatkan profesional, peralatan, pengadaan alat-alat dan buku pembelajaran, alat tulis kantor, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan. Kemudian sifat dan karakteristik pembiayaan pendidikan. Di sini pendidikan merupakan unsur pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia dianggap lebih bernilai apabila sikap perilaku, wawasan, kemampuan, serta keterampilan sesuai dengan kebutuhan sebagai bidang dan sektor. Pendidikan merupakan salah satu alat pengubah karakter manusia. Dengan pendidikan, manusia dapat mengetahui segala sesuatu yang ada, sesuatu yang tidak atau belum diketahui sebelumnya. Pendidikan merupakan hak seluruh umat manusia. Hak untuk memperoleh pendidikan harus diakui oleh kesempatan dan kemampuan serta kemampuannya. Dengan demikian, peranan pembiayaan pendidikan terlihat jelas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar sejajar dengan manusia lain. Baik secara regional maupun internasional. Kemudian ruang lingkupnya. Di sini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan manajemen pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat 4 Undang-Undang 195, ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan. Kemudian sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah dan masyarakat mengarahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akutabilitas publik. Dan kemudian sumber dana pendidikan ini ada 7. Yang pertama, pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang tua siswa, orang tua asuh, kelompok masyarakat, peserta didik, dan yayasan. Kemudian, di sini pengertiannya dari pengertian pemerintah pusat, yaitu pemerintah pusat membantu keuangan sekolah melalui cara yang pertama, hibah, dana BOS, pembayaran gaji guru, membantu sekolah mengadakan proyek penggalangan dana, membangun daerah rehabilitas bangunan dan sekolah. Dan selanjutnya yang kedua, pemerintah daerah. Di negara kita urusan pendidikan dasar dan menengah dilimpahkan pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab membangun sekolah, membayar gaji guru, menyediakan sarana dan prasarana dengan dana yang berasal dari APBD dan APBN. Selanjutnya, orang tua siswa. Di sini kontribusi orang tua sebagai sumber dana antara lain membayar biaya pendidikan yang ditentukan secara resmi, memberikan kontribusi kepada komite sekolah, membayar sumbangan untuk membangun fasilitas tertentu, menyumbang tenaga dan keterampilan tertentu,
membayar guru atas tambahan pelajaran di luar jam sekolah, membayar buku pelajaran, seragam, alat tulis, dan kegiatan kesiswaan, dan mendanai kesejahteraan anaknya. Nah, yang selanjutnya orang tua asuh. Di sini perorangan, keluarga, masyarakat bertindak memberikan biaya selaku wali kurang mampu. Dan kemudian kelompok masyarakat. Nah, di sini banyak sekolah swasta yang dibangun dan diselenggarakan kelompok-kelompok masyarakat memobilisasi dana. Dan selanjutnya peserta didik. Peserta didik merupakan sumber penggalangan dana yang baik. Nah, di antaranya membuat kerajinan, pameran, basar, dan turnamen, dan yang lain-lain yang dirasa perlu dan menghasilkan dana. Dan selanjutnya yang terakhir, ada sekolah yang diberikan oleh lembaga keagamaan, lembaga lain yang non pemerintah, yang di sini yayasan ini memberikan dukungan secara finansial kepada sekolah. Dan berikutnya, pertanggungjawaban pendanaan. Nah, di sini penanggung jawab pendanaan pendidikan dalam konteks pendidikan nasional, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan masyarakat penyelenggaraan satuan pendidikan, serta pendidik, orang tua wali, dan pihak lain yang peduli terhadap pendidik. Kemudian, pemerintah bertanggung jawab pendanaan pendidikan dengan mengoleksikan anggaran pendidikan pada APBM maupun APBD. Dan kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 mengamatkan bahwa dan pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan orang tua wali peserta didik, khususnya bagi peserta didik tingkat siltak ke bawah. Tanggung jawab atas biaya pendidik serta didik yaitu biaya terkait dengan kebutuhan-kebutuhan pokok maupun relatif. Dan peserta didik itu sendiri seperti transport ke sekolah, uang jajan, seragam sekolah, buku-buku penunjang, kursus tambahan maksudnya, dan sejenisnya. Nah, selain itu, orang tua wali peserta didik juga memikul sebagian biaya satuan pendidikan untuk menutupi kekurangan dan pendanaan yang disediakan penyelenggaraan atau satuan pendidikan. Nah, kita lihat berikutnya. Nah, sudah habis ya. Dan saya cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Dan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.